so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aspek-aspek keamanan sistem informasi dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Ardinata STMKOM. Di sini kami akan membahas aspek-aspek keamanan sistem informasi. Yang pertama, privasi, yang kedua, integrity, yang ketiga, authentication, yang keempat, availability. Dan dengan contoh studi kasus yaitu kejahatan sistem informasi yang ada di Indonesia. Masuk ke pembahasan inti, apa sih keamanan sistem informasi itu? Jadi, menurut G.J. Simpson, keamanan sistem informasi adalah bagaimana cara kita dapat mencegah penipuan atau lebih tidak mendeteksi penipuan yang akan terjadi pada sistem informasi di mana informasinya tersebut tidak memiliki arti ataupun fisik. Kenalkan, saya Anggi Anggraini dengan NIM 21220377. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Baiklah, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang inti utama dari aspek keamanan, yaitu privasi. Privasi yaitu data, pesan, atau sistem perangkat yang hanya boleh diakses oleh orang yang memiliki hak. Seperti pada umumnya yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa privasi itu adalah sebuah rahasia. Maka informasi pada suatu sistem tersebut sudah pasti juga rahasia. Contohnya seperti username, password, jumlah saldo, dan kode-kode OTP, yang mana kita sebagai pengguna harus dan wajib menjaga informasi tersebut, baik kita yang sebagai pengguna maupun perusahaan. Dan bahkan sistem ini juga banyak diterapkan pada dunia perbankan dan finansial. Nama saya Dian Syamara Harahap dengan NIM 21220234. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yang kedua, yaitu integrity. Integrity adalah aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat diubah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Integrity menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity itu. Contohnya yaitu ketika Anda memiliki rekening di suatu bank dengan saldo berjumlah sekian. Perbankan yang memiliki identitas pasti hanya memberikan hak kepada Anda untuk mengubah data di dalamnya, seperti mentransfer uang ataupun menarik uang. Jika terjadi perubahan isi rekening tanpa sepengetahuan Anda, integritas perbankan tersebut patut diragukan karena tidak menempatkan prinsip keamanan di jaringan yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Fitni Armasuci dengan NIM 21220189. Di sini saya akan menjelaskan aspek yang ketiga, yaitu authentication. Authentication adalah cara atau metode yang digunakan sebuah sistem untuk mengenali apakah pengguna data adalah orang yang benar-benar memiliki hak akses atau tidak. Pada awalnya, authentication hanya dijalankan menggunakan username dan password. Namun, seiring berjalannya waktu, authentication berkembang menjadi seperti PIN, token, maupun sidik jari. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah media sosial, yang dimana pada saat kita ingin masuk ke dalam media sosial yang kita miliki, kita harus memasukkan username dan password yang tepat sebagai langkah authentication agar kita bisa masuk ke dalam media sosial yang kita miliki. Saya Nazwa Natania dengan NIM 21220233. Di sini saya akan melanjutkan aspek keempat, yaitu availability. Availability adalah ketersediaan data, di mana data harus bersifat available atau tersedia. Artinya, dalam sebuah server harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan pengguna.
Contohnya di sini affability digambarkan dalam ilustrasi. Anda sebagai nasabah Bank BRI ingin mengecek saldo melalui Briling. Tetapi karena ada masalah 3 hari berturut-turut, prinsip affability diabaikan karena pelanggan tidak bisa mengakses data mereka sesuai kebutuhan. Di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, serangan siber telah menjadi ancaman tersendiri bagi pengguna internet. Sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 8 kasus kejahatan siber yang ramai dibahas di media. Serangan yang terjadi pun cukup beragam, ada yang merubah tampilan web atau defacement, ada pula peretasan yang berujung pada kebocoran data masyarakat Indonesia. Berdasarkan waktu kejadian, kasus pertama sekaligus yang terbesar tahun ini adalah peretasan terhadap BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Kita lihat dari sisi BPJS ya, dari sisi masyarakat, pertama itu kan keterbukaan informasi, harusnya ya, kalau kita ngikutin misalnya contoh yang ada di Eropa dengan GDPR gitu, setiap yang mengelola data, siapa yang bertanggung jawab untuk mengolahnya, ketika terjadi kebocoran, biasanya hitungannya kurang dari 72 jam itu harus melaporkan. Ya, harus segera melaporkan kepada siapa? Kepada publik yang kira-kira akan menjadi korban. Gitu. Jadi, dan harus dikasih tahu kira-kira apa saja yang harus dilakukan. Ya, kemungkinannya apa saja. Gitu. Dan kalau itu tidak dilakukan, ya, kalau di Eropa itu akan mendapatkan sanksi. Nah, ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban karena memiliki program dan publik pun sudah menyerahkan datanya. Nah, ini yang kita nggak lihat karena belum ada aturan itu di Indonesia. Dalam kasus ini diduga sebanyak 279 juta data milik masyarakat Indonesia bocor dan dijual pada forum peretas online Rate Forum. Setelah itu berturut-turut terjadi kasus peretasan asuransi BRI Life, defacement pada situs Sekretariat Kabinet, BSSN, dan peretasan data Kepolisian Republik Indonesia. Kasus defacement yang menimpa BSSN dan peretasan Kepolisian Republik Indonesia dilakukan hacker Brazil dengan kode nama Sonix. Kasus ini cukup menjadi perhatian bukan karena kerusakan yang ditimbulkan, melainkan karena menimpa institusi penegak hukum yang seharusnya memiliki keamanan siber yang paling kuat.